Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antaramu dengan jalan batil, kecuali melalui perniagaan atas keridhaan darimu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepadamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Dan kita berdoa semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita tidak ragu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Di antaranya karena segenap aktivitas kehidupan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya tidak dibiarkan melewati sedikit pun waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup ini dengan kesalahan. Jadi bukan hanya dari bangun tidur ke tidur lagi kita diatur, tapi juga termasuk ketika tidur itu full itu. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dalam kitab Muslim kita bisa temukan riwayat ini, di mana suatu ketika Rasulullah SAW memeriksa pedagang di pasar. Jadi nyatakan anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Jadi suatu saat Nabi itu pergi ke pasar dan lewat di depan orang jual makanan, jual kurma. Ada tumpukan kurma di situ. Nabi berhenti di depannya. Di depan penjual kurma itu Nabi kemudian wa adkhala yada'u fiha. Nabi kemudian masukkan tangannya ke tumpukan kurma itu. Nah, Nabi ngecek ini kurmanya gimana ini. Setelah Nabi masukkan tangannya itu, fanalat asabi'uhu balalan. Rupanya Nabi temukan keanehan di situ.
Di luarnya kurma, tumpukan kurma itu kering, bagus. Rupanya di dalamnya basah. Nabi temukan ada basah di dalamnya itu. Jadi di luarnya bagus, enak dilihat, menunjukkan kualitas yang tinggi, tapi di dalamnya basah. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kemudian katakan begini, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai apa yang menjual kurma? Apa-apaan ini? Kok begini? Di luarnya bersih, bagus, kualitas tinggi, harganya mahal. Tapi di dalamnya jelek, basah. Kenapa sampai begini? Kok ini yang kamu lakukan jualan ini tidak benar ini? Kenapa bisa begini? Kata Rasulullah sama yang jual kurma itu. Kemudian dia itu menjawab, katanya asabathus sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu karena tertimpa hujan. Jadi basah itu ya. Nama saja orang cari-cari dalih, kan, cari-cari alasan. Ya basah ya kena air. Itu basah karena ditimpa hujan. Saya bawa ke sini hujan-hujan, ya basah begitu. Ya normal ya Rasulullah. Kira-kira begitu kata. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang salah itu ya karena keadaannya begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi kemudian katakan gini, afala ja'altahu fawqat ta'ami kaif yarahun nas. Kalau soal basah, kalau soal ada yang jelek, kalau soal ada yang harganya murah dibanding yang lain, itu kan biasa. Cuma masalahnya kenapa kamu tidak taruh yang basah itu di atas? Kai yarahun nas, sehingga orang tahu ini basah, ini kualitasnya jelek, ini harganya lebih murah, sehingga ketika dia beli, dia tidak bisa ditipu dengan harga yang bagus di atas padahal di bawahnya itu jelek. Sebaiknya seharusnya kan kamu letakkan di atas agar orang tahu, kai yarahun nas, agar orang lihat, agar orang tahu. Jadi tidak kayak gini ini jualan ini. Jadi dikatakan oleh Nabi begitu. Kemudian Nabi tutup wejangannya, nasihatnya kepada penjual kurma itu, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu, siapa yang tidak jujur dalam jual beli, ya kayak gini. Barangnya jelek, dijual dengan harga barang yang bagus karena ditutupi oleh yang bagus itu. Siapa yang berlaku kayak gini, itu bukan golonganku, katanya. Kalian nanti tidak usah aja dekat-dekat denganku di akhirat, pergi itu ke neraka. Karena kalian yang seperti itu bukan kelompokku, bukan grupku yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Di sini terlihat betapa Nabi itu memeriksa kehidupan kita, mengecek kita, memastikan bahwa kita umat-umat yang disayanginya ini tidak teledor di dalam bagian-bagian tertentu, apalagi keseluruhan kehidupan kita ke dalam jebakan setan. Dicek sedemikian rupa. Jangan ada yang tidak ngikuti kebenaran yang dia tuntun, yang dia ajarkan. Jangan begini. Diajarkan begitu. Kamu tidak boleh curang. Karena apa yang kau dapatkan dari kecurangan itu tidak malah bermanfaat bagimu, tapi malahan kemudian menjadi duri dalam daging bagimu, menjadi perusak dalam hartamu yang bersih itu. Dia akan menyebar virusnya itu.
akan menggerogoti, akan merusak, sehingga yang lain itu juga jadi tidak baik untuk kamu makan. Dipastikan seperti itu oleh Rasulullah SAW, karena memang kecurangan, larangan, perbuatan buruk yang kita dicegah sedemikian rupa untuk melakukannya, karena itu memang bahaya bagi kita. Dan inilah yang kita sebut sebagai sangat pantas kita mendeklarasikan diri kita sebagai umat yang beruntung dengan kondisi seperti ini. Tentunya yang mengajarkan ajaran ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, memang dalam konteks ini, dalam hadis ini, contohnya, realnya itu adalah inspeksi Nabi. Nabi memeriksa bagaimana orang berdagang. Tapi tentu saja yang Nabi maksud bukan yang tidak boleh curang itu hanyalah pedagang saja. Andaikan dulu juga ada orang yang kerja kantoran kayak sekarang, sangat mungkin juga Nabi masuk ke kantor-kantor itu. Dia periksa, ini udah jam kerja belum? Udah, jam berapa? Jam 7:30, jam 8. Kok pada enggak ada? Nah, Nabi cek begitu. Kemana ini? Yang duduk di sini mana? Kok ada orangnya? Oh, lagi ngantar anak. Dia digajikan bukan untuk itu. Yang duduk di sini siapa? Saya. Kerjamu apa? Untuk duduk di sini. Begini-begini. Kok enggak kamu kerjakan? Kok kamu kerjanya malah main-main HP? Kemudian Nabi akan tutup seperti yang ditutup oleh Nabi terkait dengan pemeriksaannya terhadap pedagang ini. Man ghasya falaysa minni. Siapa yang cari rezeki, cari nafkah, cari kebutuhan hidup untuknya dan keluarganya dengan cara curang, udah jelas ini jam kerja, udah jelas kontraknya begini, tapi dia kemudian mengingkari, falaysa minni, kata Nabi. Itu bukan golonganku. Jadi di sini betapa Nabi menuntut kita untuk lurus dalam menjalani hidup ini, untuk jujur. Karena itulah jalan yang benar-benar menjamin kita sampai kepada yang kita inginkan. Sementara jalan-jalan yang lain itu sampai ketiruannya yang itu nanti bohong-bohongan. Sepertinya bahagia, sepertinya sukses, sepertinya hebat, padahal kebalikannya. Dengan demikian marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita terima sebaik-baiknya keberuntungan kita sebagai muslim itu. Kita jalani bagaimana menjadi muslim yang beruntung itu. Di antaranya adalah kita jalani hidup ini dengan penuh kejujuran, kelurusan, ketaatan kepada mana yang disuruh kita melakukan dan mana yang dilarang kita untuk mengerjakannya. Sehingga dengan demikian apa yang kita sebutkan sebagai jaminan di atas betul-betul menjadi kenyataan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله